let go of everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hakika Karna dengan NIM 20044411015 dari kelas 3A Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem informasi geografis. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas 3 poin utama mengenai sistem informasi geografis, yaitu yang pertama pengertian SIG, yang kedua prinsip dasar geografis, tujuan dan manfaat SIG, yang ketiga komponen, manfaat dan contoh SIG. Apa itu sistem informasi geografis? Sistem yaitu adalah sekumpulan objek yang berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Informasi adalah semua data dan fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Sedangkan geografi adalah ilmu yang mempelajari segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi antara keduanya melalui perspektif ruang hingga terbentuk pola tertentu. Sedangkan pengertian dari sistem informasi geografis adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, mengintegrasikan, menyimpan dan menampilkan data informasi berbasis geografis. Teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan pembangunan, dan kartografi dan perencanaan rute. Poin kedua, prinsip dasar geografis dan tujuan SIG. Yang pertama yaitu distribusi atau persebaran fenomena geografi. Prinsip distribusi atau penyebaran merupakan salah satu dari 4 prinsip ilmu geografi yang paling utama. Fungsi prinsip persebaran ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama dan tidak merata. Fenomena geografi yang diteliti bisa berupa bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Tujuan lain penggunaan prinsip penyebaran ini juga dapat mengungkapkan hubungan antara satu fenomena dengan fenomena yang lainnya secara menyeluruh. Contoh dari prinsip distribusi yaitu yang pertama, persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia, persebaran potensi air yang berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Yang kedua yaitu persebaran total penduduk transmigran di Indonesia yang tidak merata. Yang kedua yaitu prinsip interrelasi atau pola hubungan atau keterkaitan antar fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Prinsip geografi interrelasi adalah prinsip atau keterkaitan. Fungsi prinsip interrelasi ini digunakan untuk menelaah hubungan yang saling terkait antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain dalam suatu ruang. Tujuan prinsip ini juga berfungsi untuk menguraikan hubungan yang ada di dalam ruangan tersebut antara satu gejala dengan gejala yang lainnya. Contoh prinsip interrelasi yaitu yang pertama, kekeringan yang terjadi sebagai dampak adanya fenomena La Nina. Yang kedua yaitu fenomena banjir akibat adanya penebangan hutan di wilayah hulu. Yang ketiga yaitu kondisi iklim di Indonesia yang dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia.
Yang keempat yaitu penduduk pesisir pantai yang banyak menjadi nelayan karena dekat dengan wilayah lautan. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip deskripsi atau penjelasan fenomena yang ada di muka bumi. Prinsip deskripsi atau penggambaran menjadi salah satu prinsip geografi berikutnya. Fungsi prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Prinsip deskripsi ini pada intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai karakteristik yang spesifik pada gejala-gejala geografi. Contoh prinsip deskripsi yang pertama yaitu tabel angka pengangguran di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, grafik peta lempeng tektonik di dunia. Yang ketiga, peta wilayah lautan di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, yaitu gambar persebaran curah hujan di Indonesia. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip korologi atau kondisi suatu wilayah. Contoh prinsip geografi yang terakhir adalah prinsip korologi atau gabungan yang memadukan dari gabungan 3 prinsip geografi yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsi prinsip korologi ini bertujuan untuk menelaah gejala, fakta ataupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interaksinya dan integrasinya dalam ruang tertentu. Prinsip korologi ini merupakan prinsip geografi yang komprehensif karena memadukan prinsip-prinsip lainnya, yaitu prinsip distribusi, interrelasi, serta deskripsi dalam satu prinsip, yaitu prinsip korologi. Contoh prinsip korologi yaitu pertama, untuk meneliti masalah hujan harus diteliti mengenai persebaran curah hujan di Indonesia, penyebab kenapa adanya perbedaan curah hujan di berbagai daerah, serta dampak yang ditimbulkan dan dari tingginya curah hujan di wilayah tertentu. Yang kedua yaitu untuk meneliti masalah suhu udara, maka harus diteliti mengenai perbedaan suhu di udara di pedesaan atau di perkotaan, penyebab timbulnya pedesaan serta pengaruh banyaknya pepohonan di desa terhadap suhu udara di wilayah pedesaan dibanding perkotaan. Tujuan dan manfaat SIG. Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek ciri utama. Data yang bisa dimanfaatkan dalam sistem informasi geografis adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Tidak hanya itu, teknologi sistem informasi geografis juga dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengelolaan sumber daya, perencanaan, pembangunan, kartografi, dan perencanaan rute. Misalnya, sistem informasi geografis bisa membantu perencanaan untuk secara cepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, dan sistem informasi geografis dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Data-data yang diolah di dalam sistem informasi geografis pada dasarnya terdiri dari berbagai spesialis dan data atribut dalam bentuk digital. Dengan demikian, analisis yang dapat digunakan adalah analisis spesialis dan analisis atribut. Data spesialis merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keuangan yang umumnya berbentuk peta, sedangkan data atribut merupakan data tebal yang berfungsi menjelaskan keberatan berbagai objek. Sebagai data spesialis, penyajian dalam data spesialis mempunyai 3 cara dasar, yaitu dalam bentuk titik, bentuk garis, dan bentuk area. Merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat X dan Y yang menunjukkan lokasi suatu objek berupa ketinggian lokasi, kota lokasi, pengambilan sampel, dan lain-lain.
Garis merupakan sekumpulan yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Sedangkan area yang daerah batas penggunaan lahan, pulau, dan lain sebagainya, struktur dan data spesialis dibagi dua, yaitu model data raster dan model data vektor. Data raster adalah data yang disimpan dalam bentuk kotak segi 4 sehingga terbentuk suatu ruang yang teratur. Dan data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan penampakan dan penyimpanan data spesialis dengan menggunakan garis atau area. Manfaat SIG. Yang pertama, SIG dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi ke dalam beberapa layer atau copyright data spasial. Yang ketiga, SIG dapat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang spasial dan geoinformatik. Poin ketiga yaitu komponen, manfaat, dan contoh SIG. Komponen-komponen SIG yaitu perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, dan flash disk. Perangkat lunak atau software yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS dan ArcGIS. Yang ketiga yaitu data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data spasial dan data non-spasial. Data spasial merupakan perwujudan nyata suatu daerah di permukaan bumi. Umumnya disimpan dalam bentuk peta, gambar dalam format digital, dan dalam bentuk koordinat X dan Y atau vektor, atau dalam bentuk gambar yang memiliki nilai tertentu. Sedangkan data non-spasial yaitu merupakan data berupa tabel, yang mana tabel berisi konten informasi yang dimiliki oleh objek dalam data spasial. Data tersebut berupa data tabular yang diintegrasi ke dalam geodata yang ada. Yang keempat yaitu manusia. Manusia adalah elemen pokok dari SIG dikarenakan manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG memiliki tingkat sistem informasi lain yang sama, mulai dari tingkat spesialis teknis yang merancang dan mengembangkan sistem sehingga pengguna yang menggunakan SIG untuk mendukung pekerjaan sehari-hari mereka. Yang kelima yaitu metode. Setiap masalah dalam metode yang dimanfaatkan dalam SIG akan berbeda. SIG yang baik terikat pada aspek desain dan aspek realnya. Manfaat SIG dalam berbagai bidang. Yang pertama, untuk mengetahui persebaran dari berbagai sumber daya alam. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Contoh aplikasi SIG yang pertama yaitu pengelolaan fasilitas. Peta skala besar atau
Network Analysis biasanya digunakan untuk pengelolaan fasilitas kota. Contoh aplikasinya adalah penempatan pipa dan kabel bawah tanah, perencanaan fasilitas perawatan, pelayanan jaringan telekomunikasi. Yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk tujuan ini pada umumnya digunakan citra satelit, citra Landsat yang digabungkan dengan foto udara dengan teknik overlay. Contoh aplikasinya adalah studi kelayakan untuk tanaman, perairan, peranian, pengelolaan hutan, dan analisis dampak lingkungan. Yang ketiga yaitu bidang transportasi. Untuk fungsi ini digunakan peta skala besar dan menengah, analisis keuangan terutama untuk manajemen transit, perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisa pelayanan, penanganan pemasaran, dan sebagainya. Jaringan telekomunikasi GIS digunakan untuk memetakan sentral. Yang kelima yaitu main distribution point atau kabel primer, rumah kabel, kabel sekunder, daerah catu langsung, dan seterusnya sampai ke pelanggan. Dengan GIS, kerusakan yang terjadi dapat segera diketahui. Yang terakhir yaitu sistem informasi lahan. Sistem informasi lahan untuk keperluan ini yang digunakan adalah peta kadastral skala besar atau peta persil tanah dan analisis keuangan untuk informasi kadastral pajak. Contoh aplikasi SIG yang pertama yaitu WebGIS Marketing. WebGIS Marketing adalah aplikasi pendukung pengambilan keputusan yang menyajikan data analisis dan statistika dalam bentuk peta atau geografis. Aplikasi ini dapat merupakan middleware atau aplikasi pendukung atau berdiri sendiri yang terkait dengan database pengguna jasa aplikasi. Yang kedua yaitu MapInfo. MapInfo Profesional adalah produk perangkat lunak pemetaan yang diproduksi oleh MapInfo Corporation. MapInfo Profesional memiliki kemampuan menggabungkan dan menampilkan peta tunggal dengan data yang berasal dari berbagai sumber, format, maupun proyeksi. Yang ketiga yaitu Google Earth, merupakan sebuah program global virtual yang sebenarnya disebut Earth Viewer yang dibuat oleh Keyhole. Program ini memetakan bumi dari superimposisi gambar yang dikumpulkan dari pemetaan satelit, fotografi udara, dan GlobalGIS 3D. Tersedia dalam 3 lisensi yang berbeda, yaitu Google Earth, sebuah versi gratis dengan kemampuan terbatas, Google Earth Plus yang memiliki fitur tambahan, Google Earth Pro yang digunakan untuk penggunaan komersial. Yang terakhir yaitu GPS. Kepanjangan dari GPS yaitu Global Positioning System, adalah sistem navigasi berbasis satelit yang terdiri dari setidaknya 24 satelit. GPS berfungsi dalam segala kondisi cuaca dimanapun di dunia, 24 jam sehari, tanpa biaya berlangganan atau biaya penyiapan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menempatkan satelit ke orbit untuk penggunaan militer, tetapi mereka dibuat tersedia untuk digunakan sipil pada tahun 1980-an. Cara kerja GPS yaitu satelit GPS mengelilingi bumi 2 kali sehari dalam orbit yang tepat. Setiap satelit mengirimkan sinyal unik dan parameter orbital yang kemungkinan perangkat GPS memungkinkan perangkat GPS untuk memecahkan kode dan menghitung lokasi tepat dari satelit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.